Akankah Perang Dunia III dimulai di Ukraina, setelah Perang Dunia Pertama, tahun 1914 sampai tahun 1918, dan Perang Dunia II, tahun 1939 sampai tahun 1945, dunia mengkhawatirkan akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Pihak yang bertikai dipercayai Amerika Serikat dan sekutunya melawan Uni Soviet dan sekutunya. Tetapi syukurlah, hingga berakhirnya Perang Dingin dan keruntuhan Uni Soviet pada 1991, Perang Dunia III yang akan diikuti dengan perang nuklir tidak benar-benar terjadi. Berbeda dengan apa yang terjadi pada Perang Dunia Pertama dan II, di mana ketika salah satu negara terlibat peperangan negara lain yang pada tahap selanjutnya menyeret para sekutunya terlibat dalam kancah peperangan, baik Amerika Serikat maupun Soviet memang sempat terlibat dalam sejumlah peperangan, seperti Amerika sempat terlibat peperangan di Korea dan Vietnam dan Soviet di Afghanistan. Memasuki abad ke-21, dunia tampak tidak lagi melihat suatu ancaman yang serius. Yuval Harari, penulis Homo Deus, menyatakan lebih banyak orang yang meninggal akibat kelebihan makan dibandingkan peluru. Sebuah negara tidak perlu lagi menginvasi negara lain untuk mendapatkan kekayaan. Kita telah menyaksikan lusinan negara kecil menjadi kaya raya karena ekonomi, bukan karena peperangan. Namun di sejumlah kawasan, tampaknya peperangan tidak pernah berhenti berkobar. Perbatasan India dan China di wilayah Himalaya sempat menyaksikan tensi panas, ketika tentara dari dua negara terlibat baku hantam yang menimbulkan sejumlah korban jiwa. Akibatnya, dua negara besar dengan kemampuan memproduksi senjata nuklir itu sama-sama mengirimkan pasukannya ke perbatasan, bersiap untuk menembakkan senjata mereka masing-masing, tetapi para diplomat memainkan perannya dalam mencegah pertumpahan darah untuk meredakan tensi yang panas. Meskipun sengketa di perbatasan belum terselesaikan, tetapi senapan para pasukan dari masing-masing negara yang tadinya telah terkokang telah terkunci kembali. Pada 2019 lalu, dunia dikejutkan dengan kematian Jenderal Besar Iran akibat serangan Angkatan Udara Amerika. Tidak terima, Iran mengancam akan melancarkan perang untuk membalas kematian jenderal mereka. Peperangan besar tampaknya akan segera terjadi dan akan mengakhiri segala konflik bersenjata yang telah sedang terjadi di kawasan Timur Tengah itu. Namun, kita menyaksikan perang besar tidak pernah benar-benar terjadi akibat peristiwa itu. Dunia dapat bernafas lega, dan ini semakin membuktikan teori bahwa perang besar bukan lagi menjadi ancaman bagi masyarakat dunia. Memasuki tahun 2022, kita sejenak kembali tersentak dengan kehadiran 100.000 pasukan Rusia beserta alutsistanya di perbatasan. Ukraina Barat percaya bahwa negara itu akan melakukan invasi terhadap Ukraina. Menariknya, orang-orang di Rusia sendiri justru menganggap negara mereka bukan memprovokasi perang. Justru NATO lah yang memprovokasi mereka, dan ini adalah permasalahan yang kompleks untuk bisa dinilai. Sebelumnya, Rusia telah menganeksasi semenanjung Crimea. Mobilisasi ini dikecam oleh negara-negara barat. Meskipun sesama pecahan Soviet, Rusia dan Ukraina dalam beberapa tahun terakhir terlibat dalam ketegangan. Di satu sisi, Ukraina tampaknya memiliki kebijakan pro-barat dan ingin menjadi bagian dari NATO. Di sisi lain, Rusia melihat ini sebagai suatu ancaman dan Kremlin tidak menginginkan hal tersebut. Terjadi gelombang protes akibat kebijakan yang pro-barat ini. Masih akibat kebijakan ini, Rusia merespon dengan menganeksasi Crimea dan mengirimkan bantuan kepada pemberontak di Ukraina Timur. Moskow berdalih bahwa orang-orang Rusia yang bergabung dengan pasukan pemberontak adalah mereka yang terdiri dari sukarelawan. Saat ini Ukraina bukanlah anggota dari NATO, tetapi negara tersebut telah dipertimbangkan sebagai partnernya, dan ini telah menjadi perbincangan hangat bagi negara-negara NATO tentang sikap yang diambil atas pengerahan konsentrasi pasukan Rusia ke perbatasan Ukraina. Amerika Serikat sendiri sedang berusaha untuk menempatkan 8.500 pasukannya yang berada di Eropa Timur, dan NATO menyebutkan bahwa mereka telah mengirimkan kapal perang dan pesawat tempur untuk membantu pertahanan di negara itu. Sementara itu, mobilisasi militer sedang berjalan.
Para diplomat masih mencoba untuk mencari pemecahan masalah ini dengan cara damai. Amerika Serikat mengancam akan menjatuhkan sanksi keuangan terhadap Rusia, di mana dengan sanksi ini Rusia akan mendapatkan kesulitan dalam bidang ekonomi. Tetapi jika kita berkaca pada sejarah, Amerika Serikat juga pernah menjatuhkan embargo terhadap Jepang yang membuat negara itu kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan mentah. Hal inilah yang membuat Jepang kemudian berani untuk memulai perang di Asia Pasifik. Dalam konteks kekinian, apakah sanksi ini akan membuat Rusia gentar atau menjadikan negara beruang merah ini semakin berani untuk melancarkan peperangan?